Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Gresik. Perkenalkan, nama saya Alimatul Firo dari UPT SD Negeri 269 Gresik. Selanjutnya ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Siti Rohana Hofsa dari SLB Muhammadiyah Sedayu Gresik. Dan juga ada teman saya satunya lagi. Perkenalkan, nama saya Raden Ayu Eva Amelia Dermawan dari SMK Negeri 1 Sedayu Gresik. Terima kasih. Ini kami akan melakukan latihan coaching untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam Bu Firo. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Firo. Sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah. Iya, harus selalu tetap semangat ya Bu Eva ya. Bu Eva, betul. ini kita akan melakukan proses coaching. Sebelum proses coaching itu dilaksanakan, kita akan mengadakan pra-observasi terlebih dahulu ya. Baik Bu. Langsung saja Bu Eva, yang mau saya tanyakan di sini karena saya sebagai observer, saya mau bertanya beberapa hal. Yang pertama yakni Bu Eva menginginkan saya membantu Bu Eva dalam mengembangkan kompetensi yang mana, Bu? Dalam pengembangan kompetensi ini Bu, mungkin mengidentifikasi permasalahan coaching-nya. Oh gitu ya. Jadi permasalahan yang ada pada si coach itu ingin diidentifikasi terlebih dahulu sama Bu Eva gitu. Pertanyaan selanjutnya, bagian mana yang nantinya Bu Eva inginkan untuk saya? Bagian yang itu Bu, yang mengidentifikasi itu tadi, supaya saya bisa menemukan potensi coach saya sehingga dia bisa memecahkan permasalahannya sendiri. Gitu ya. Selanjutnya Bu Eva, bagaimana penilaian Bu Eva sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan nanti? Yang akan saya kembangkan nanti adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya sehingga dia nanti sehingga saya bisa menentukan rencana aksinya gitu, rencana aksi yang akan dilakukan oleh si coach, sehingga coachnya juga nanti akan timbul ide untuk merencanakan tindak lanjut dari apa yang sudah kita bicarakan. Seperti itu Bu. Oke, bagus sekali Bu Eva. Berarti ini sudah mengarah kepada sesuai dengan alur Tirta, nggih? Iya Bu. Selanjutnya ini pertanyaan yang terakhir Bu Eva. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapannya Bu Eva seperti apa? Harapan saya Bu Firo nanti bisa menilai atau memberi masukan tentang praktik coaching saya, apakah ada yang perlu saya kembangkan lagi atau ada yang perlu saya pertahankan. Seperti itu Bu Firo. Terima kasih banyak Bu Eva. Insya Allah poin dari 1 sampai 4 yang saya tanyakan tadi sudah saya catat dan insya Allah akan kita aplikasikan nanti pada saat kita melaksanakan proses coaching. Terima kasih Bu Eva. Terima kasih juga Bu Firo, semangat ya. Tetap semangat untuk kita semuanya. Demikianlah proses pra-observasi kita sebelum kita melaksanakan proses coaching. Dari saya mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam Bu Firo. Waalaikumsalam Bu Eva.
Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Viro. Apa ini kok kelihatan wajahnya aduh. Iya Bu Viro. Bu Viro ada waktu enggak nih, saya pengen cerita nih. Oh, ada. Monggo mau cerita apa? Itu ya. Iya. Baik Bu Viro, gini Bu Viro. Saya itu sebenarnya rasanya nggak enak gitu di ruangan saya itu Bu Viro. Pak Adi tuh Gitu, Bu Viro. Iya, Pak Adi itu kenapa ya akhir-akhir ini kok sepertinya wajahnya itu ke saya tuh kurang nyaman gitu, gak enak gitu loh dengan saya. Saya kan jadi gak enak sendiri gitu Bu Viro dengan suasana ruangan di kantor, ruangan kerja yang tidak nyaman seperti Iya, itu. padahal biasanya Pak Adi itu ceria ya orangnya. Iya, makanya ada apa? Saya gitu, saya pikir-pikir lagi ada apa ya? Gitu. Oh, gitu. Mm. Terus ketika Bu Eva melihat Pak Adi yang wajahnya agak berubah raut mukanya, Bu Eva merasa nggak pernah berbuat sesuatu kepada Pak Adi atau sesuatu yang berhubungan dengan Pak Adi? Gini, sepertinya tuh ya Bu, sepertinya kemarin itu saya masuk kelasnya Pak Adi. Kebetulan bimbingannya Pak Adi kan TKJ 2, saya 10 TKJ 1, beliau 10 TKJ 2. Pak Adi waktu itu sedang ada kesibukan sehingga saya nggak sempat untuk minta izin memasuki kelasnya Bu. Akhirnya saya yang memasuki kelasnya untuk memberikan pengumuman terkait ketertiban Bu yang harus segera disampaikan kepada anak-anak. Seperti itu Bu. Tapi entah kenapa setelah itu sepertinya ya Bu ya, kalau pemikiran saya seperti itu. Setelah saya melakukan itu, setelah saya masuk kelasnya Pak Adi itu tiba-tiba Pak Adi wajahnya jadi berbeda ke saya gitu. Ada apa saya gitu ya? Ya mungkin itu Bu, mungkin seperti masalahnya di situ kayaknya. Gitu ya. Jadi Bu Eva ini mencari saya ini tujuannya ingin menceritakan keadaan atau kondisi yang terjadi antara Bu Eva dengan Pak Adi gitu ya. Betul. Terus gimana Bu Eva, rencana Bu Eva bagaimana sekiranya hubungan antara Bu Eva dengan Pak Adi ini berjalan kembali romantis seperti Bu Eva semula dengan teman-teman gitu. Gimana rencananya Bu Eva? Tepatnya tidak romantis juga. Dan suaminya cemburu. Romantis bersama-sama Iya, bisa gitu, harmonis maksudnya. kembali gitu ya. Kembali. Kerja saya bisa harmonis. Iya. Kalau saya pikir-pikir mungkin ada hal yang perlu saya komunikasikan dengan beliaunya. Maksudnya saya ceritakan duduk permasalahannya seperti apa, kenapa saya kok tidak pamit pada beliau, kenapa saya kok memasuki kelas beliau. Itu sebenarnya sudah berusaha loh Bu Viro mau saya jelaskan, tapi karena tidak ada waktu ya, terus Pak Adinya tuh seperti menghindar gitu Bu Viro ke saya. Kayaknya saya kan tidak enak sendiri gitu loh Bu, untuk menyampaikan itu gitu. Iya. Bagus banget itu rencananya Bu Eva. Ya kita itu bagaimanapun juga harus membangun komunikasi yang baik biar tidak sampai ada kesalahpahaman antar sesama teman. Kan nggak enak kalau hubungan sesama teman itu yang tadi bahasa saya romantis itu kan kalau nggak harmonis itu nggak enak. Terus rencananya Bu Eva kapan mau berkomunikasi atau menjelaskan pada Pak Adi tentang permasalahan yang membuat Bu Eva tidak enak dengan Pak Adi ini? Iya. Saya lihat hari ini beliau masuk Bu. Iya, saya tadi juga lihat kok. Hari ini beliau masuk. Cuman saya lihat situasi dan kondisinya dulu Bu. Saya lihat kalau memungkinkan saya untuk membicarakan hal ini, nanti saya akan mencoba dan berusaha untuk mengkomunikasikannya ke beliau hari ini Bu. Setelah ini saya lebih cepat lebih baik ya. Betul, saya ingin melalui permasalahan enggak, saya ingin kalau misalnya nanti kemudian Pak Adi masih situasi dan kondisi belum memungkinkan, mungkin paling lambat besok lah Bu saya akan bicara dengan beliau. Iya. Saya rasa itu sudah bagus sekali Bu Eva. Semoga nanti kondisinya Pak Adi pada hari ini mendukung, suasana hatinya pas baik sehingga Bu Eva bisa berkonsultasi atau komunikasi dengan
lancar dengan Pak Adi. Semoga berjalan lancar Bu ya. Amin. Terus Iya, Bu. gini, kalau sudah selesai ngobrol sama Pak Adi, boleh dilanjut ya. Saya ingin tahu progres hubungan antara Bu Eva sama Pak Adi, biar saya tahu. Oh, alhamdulillah sudah tidak ada permasalahan lagi Baik, antar teman di lembaga kita. Siap. Oke. Bu Viro berarti ada waktu ya untuk saya ya. Siap, selalu siap Bu. Iya. Terima kasih Siap. Bu Viro. Akhirnya bisa saya menemukan solusi saya sendiri bahwa saya harus mengkomunikasikan ini pada beliau. Iya. Kemarin saya berpikir apa ya. Tapi setelah bicara sama Bu Viro saya akhirnya oh iya ya. Ini harus dikomunikasikan gitu ya Bu Viro ya. Iya, siap. Terima kasih Bu Viro. Iya, Karena ini sama-sama, mau Bu jam Eva. masuk nih kayaknya Bu Viro. Iya. Iya, saya tak pamit dulu. Oke, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Viro. Oca. Iya, apa kabar Bu Viro? Alhamdulillah sehat Bu Oca. Iya. Bu Oca lagi. Iya, ada apa ini? Ada waktu enggak? Ya ada apa Bu Vira? Ya hari ini saya nggak ada waktu, juga tidak ada acara. Ya silakan. Mau curhat Bu Oca. Aduh, curhat apa ini Bu Vira? Ada apa ini ya? Ya curhat apa ini? Gini loh Bu Oca, saya itu enggak enak ya. Iya. Tadi kan saya ngajar. Ya betul. Nah, saya ngajar, persiapan mengajar itu saya lagi buka-buka HP, lagi browsing persiapan untuk pembelajaran anak kelas 1. Memang sudah saya siapkan, cuman kan saya mau menayangkan di PowerPoint, menayangkan di proyektor. Ngajar tak HP-an gitu Bu, dengan ada sinisnya Pak Umar, saya jadi gak enak sendiri. Terus iya Pak ini kan mau menayangkan video YouTube kepada anak-anak. Cuma diajak nonton video YouTube aja, nggak ada pembelajaran lagi. Setelah ini ada Pak. Oh gitu ya. Kok nggak bawa buku pelajaran? Iya Pak, nggak pakai. Tapi anak-anak sudah bawa buku modul anak sendiri. Dan nanti juga akan saya kasih lembar tugas setelah ini, tapi setelah menonton tayangan di YouTube gitu. Terus Pak Umarnya keluar, tapi kok perasaan saya nggak enak ya, pandangan Pak Umar ke saya kok agak gimana gitu. Terus saya kan ambil lembar tugas di kantor, saya dengar Pak Umar lagi ngobrol sama ibu kepala sekolah, tapi saya nggak berani mendengarkan obrolan mereka. Sudah saya kembali ke kelas. Gimana Bu? Saya jadi gak enak. Jadi ini masalahnya ini tujuannya Bu Viro menemui saya ini karena ada kesalahpahaman dengan Pak Umar ya Bu. Iya. Oh iya. Berarti ini masalahnya ada ketidakfahamannya Pak Umar dengan apa yang dilakukan Bu Viro. Ya, padahal Bu Viro memegang HP itu mencari materi ya, materi ajar untuk anak-anak. Terus menurut Bu Viro sendiri apa sih yang membuat Pak Umar itu sehingga setelah bertemu Bu Viro dengan raut wajah yang sangat sinis atau gimana gimana Bu Viro? Ya kan gini Bu, jadi pemahamannya Pak Umar itu saya mengajar itu enggak karena tidak ada buku pelajaran yang saya pegang, saya pegang HP. Jadi pemahamannya Pak Umar itu mungkin ngajar kok HP-an mulu gitu loh Bu. Padahal saya kan intinya mencari materi ajar yang ada di HP yang sudah saya persiapkan untuk mengajar anak-anak kelas 1. Cuman ya tadi memang anak-anak kelas 1 rame ketika saya mau mencari materi ajar itu. Anak-anak kelas 1 kan biasanya seperti itu Bu. Berarti rencana kedepannya Bu Viro
kepada Pak Umar bagaimana? Gini Bu, saya kan belum tahu ya. Pak Umar ngobrol dengan Ibu Kepala Sekolah tadi tentang apa? Apakah benar membicarakan saya atau pembicaraan yang lain? Tapi sudah ada tanda-tanda. Tadi ketika saya masuk sebelum ke Boca sini itu Ibu Kepala Sekolah sudah memanggil saya dan saya jawab, ya Bu sebentar, kayak gitu. Rencana saya nanti kalau memang benar Pak Umar itu mengadukan saya kepada Ibu Kepala Sekolah, saya akan menjelaskan yang sebenarnya terjadi kepada Ibu Kepala Sekolah, bahwa saya memang tidak membawa buku ajar, ya itu juga saya sadari sebagai kekurangan saya karena saya sudah pede dengan materi ajar yang sudah saya persiapkan di HP dan mau saya tayangkan di proyektor. Itu nanti akan saya jelaskan bahwa materi ajar saya sudah saya dapatkan, sudah saya peroleh di HP. Dan juga gimana ya Bu, kalaupun masih ada kesalahpahaman juga saya tidak akan sungkan atau tidak akan malu untuk meminta maaf kepada Pak Umar. Baik Bu, ya nggak apa-apa Bu. Kalau Bu Viro bisa mencari solusi seperti itu kan sudah baik Bu. Berarti panjenengan juga berani tanggung jawab dengan apa kesalahpahaman itu tadi kan gitu ya. Ya ini sekedar ya. Tindakan yang bagus itu Bu Viro. Kalau nanti ada panggilan dari kepala sekolah itu wis bagus sekali Bu itu Bu. Nah terus kedepannya ini nanti Bu Viro sama Pak Umar bagaimana menjelaskannya? Ya nanti kan setelah dipanggil kepala sekolah kan saya tahu apakah benar kasus yang terjadi tadi pagi itu diadukan atau tidak. Saya akan ke Pak Umar secara pribadi Bu, untuk mengkomunikasikan bahwasanya saya mengajar itu karena kita sudah di era modernisasi seperti ini, sudah kalau pembelajaran buku ajar juga tetap dipakai, tapi alangkah baiknya kalau kita bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kalau anak-anak itu juga butuh untuk pembelajaran menggunakan informasi teknologi. Bagus Bu, saya seperti itu. Ya itu sudah bagus itu Bu. Ya semoga nanti bisa terselesaikan dengan baik Bu Viro. Ya sudah bagus itu ya. Sama-sama mau dengan curhatan saya. Ya sama-sama Bu. Kalau sudah ketemu sama Umar, kita ketemu lagi Bu. Bagaimana responnya itu nanti setelah ketemu, setelah dijelaskan sama Bu Viro Pak Umarnya. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Siap Bu. Iya, Bu Ocha juga siap kan mendengarkan curhatan kita. Siap Bu Viro. Ya, nanti kita ketemu lagi ya Bu ya. Kita ngobrol-ngobrol bagaimana kelanjutannya ini sama Pak Umar ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Ocha. Saya juga mau ke Ibu Kepala Sekolah, terus ada jam ngajar di kelas 2. Terima kasih Bu Ocha ya. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam Bu Viro. Ya, alhamdulillah kita bertemu lagi ya Bu Eva ya. Iya, gimana tadi proses coachingnya lancar dengan Bu Ocha? Alhamdulillah lancar Bu, lancar sekali. Tapi nggak tahu lagi ya apakah langkah-langkah saya itu sudah benar atau tidak. Ini nanti tergantung pengamatan Bu Viro ini. Ya insya Allah selama proses coaching tadi saya ikut menyimak, insya Allah sampai selesai saya menyimaknya tadi. Setelah proses coaching kita laksanakan
pasca observasi ya Bu Eva nggih. Ibu. Di sini juga saya ada beberapa pertanyaan seputar pengamatan saya selama proses coaching antara Bu Eva dengan Bu Ocha. Langsung saja, yang pertama, bagaimana Bu Eva menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Saya tadi menilai diri saya ya, sebenarnya agak grogi sih Bu, agak grogi tapi alhamdulillah bisa saya lalui dengan baik. Dan saya terpaku dengan ini Bu, dengan alur Tirta itu tadi. Apa ini sudah pada langkah tujuan nggak ya? Ini sudah langkah identifikasi nggak ya? Sudah merencanakan aksi nggak ya? Sampai hingga akhirnya timbul perkataan atau kalimat yang mengarah kepada tanggung jawab coach itu tadi. Dan alhamdulillah menurut saya sudah melalui alur tersebut itu. Bagus sekali Bu Eva. Selanjutnya, apa yang membuat Bu Eva menilai demikian? Bagian-bagian yang mana coba saya ditunjukkan kembali? Yang pertama, ketika saya menentukan tujuan, saya memastikan kembali kepada kunci saya bahwa tujuan pembicaraan kita ini arahnya kepada permasalahan atau kesalahpahaman Bu Ocha dan Bu Ani itu tadi. Ocha dengan Bu Ani. Dan tujuan dari pembicaraan kita tadi, Bu Ocha ingin menyelesaikan masalahnya dengan Bu Ani. Seperti itu Bu. Terus kemudian saya mencoba menggali pertanyaan-pertanyaan, menggali identifikasi permasalahan kunci dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada Bu Ocha, sehingga Bu Ocha pada akhirnya bisa merencanakan aksi atau merencanakan apa yang akan dia lakukan dan menemukan potensi dirinya, yaitu dengan melakukan menyetabilkan emosinya dengan melakukan stop itu tadi, teknik stop. Kemudian akan menjelaskan kepada Bu Ani gitu ya, bagaimana bagaimana kronologis kejadiannya supaya tidak ada kesalahpahaman. Seperti itu Bu. Dan yang terakhir, tanggung jawab Bu Ocha akan melaksanakan rencana aksinya itu secepatnya, dan dia juga akan mengkonfirmasi pada saya di waktu dia sudah melakukan rencana aksinya, sehingga saya sebagai coachnya tahu bagaimana perkembangan dia. Seperti itu Bu, perkembangan masalahnya Bu Ocha tadi. Seperti itu Bu Viro. Iya Bu Ocha, Bu Eva, bagus sekali ya. Dari pertanyaan 1 sampai 2 tadi sangat mewakili sekali apa yang akan ingin saya sampaikan pada hasil pengamatan saya tadi. Rencananya saya tadi mau menyampaikan hasil pengamatan, tapi dari pertanyaan 1 dan 2 sudah terjawab semuanya. Jadi saya hanya ingin memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bu Eva dan Bu Ocha, bahwasanya proses coaching yang dilaksanakan tadi sudah sangat-sangat sesuai dengan alur Tirta. Semangat sekali untuk Bu Eva dan Bu Ocha, bagus sekali coachingnya. Demikian pengamatan saya saat proses coaching tadi, dan hanya satu kata yang mau saya ucapkan, hebat. Terima kasih Bu Viro. Terima kasih banyak Bu Eva, Bu Ocha. Sama-sama. Sampai di sini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow.